Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini memerintahkan yaitu dakwah kepada seluruh umat manusia, baik bangsa Arab dan bukan bangsa Arab, itu untuk apa? Untuk bertauhid. Bertauhid di sini yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan kita semua ini. Dan generasi-generasi yang sebelum kita, ya, nenek moyang kita, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu bertakwa, ya. Seperti ayat-ayat sebelumnya itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, ya, bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan bumi sebagai hamparan. Hamparan di sini maksudnya sebagai tempat tinggal yang pantas bagi kita. Dan langit, ya, langit sebagai atap. Ya, dan langit itu sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan. Jadi yang memerintahkan turunnya air hujan itu, ya, jadi bukan awan itu sendiri, bukan, tetapi perintah dari Allah. Kalau Allah menghendaki turun hujan, kalau Allah menghendaki tidak hujan, ya tidak hujan, ya. Lalu dia hasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maksudnya hujan yang mengandung partikel-partikel banyak keberkahannya dari langit ketika menyentuh tanah, menyuburkan tanaman, lalu tanaman-tanaman itu mulai berbuah, ya. Sebagai apa? Rezeki. Rezeki di sini supaya kita bisa makan dari buah-buah itu, atau kita jual lagi, ya, atau kita tanam lagi benih itu supaya tumbuh lagi. Karena itu, karena alasan demikian, maka janganlah kalian menjadikan Allah itu apa? Bersama Allah itu andad. Jadi kalian menyembah selain Allah, ya. Maksudnya tandingan di sini adalah menjadikan bersama Allah itu Tuhan lain, ya, atau sesembahan lain, ya. Baik itu berhala, manusia, kuburan, dan lain-lain. Kemudian wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihissalam, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir, ya, yang menentang ayat-ayat Allah, ya, dan meragukan Al-Quran, ya. Maka Allah menantang mereka, ayo coba buat ayat persis seperti Al-Quran. Maka mereka tidak akan pernah bisa, ya. Jadi bawalah para penyair-penyair itu, orang-orang yang ahli dalam pidato, supaya membuat ayat seperti ini. Maka kalian tidak akan bisa. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, ya,
dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi jika kalian itu tidak bisa membuat ayat seperti Al-Quran, ya, dan kalian pasti tidak mampu, tidak akan bisa, maka kalian harusnya takut kepada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah makhluk hidup yang Allah ciptakan, yaitu manusia dan batu, ya. Disediakan bagi orang-orang yang kafir, ya. Kemudian wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi tafsir dari ayat ini, jadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, ya. Karena tidak cukup seseorang itu beriman saja, tapi dia harus beramal soleh, ya. Kemudian dia mereka akan diberi balasan, yaitu surga-surga. Kenikmatan yang ada di surga itu adalah sungai-sungai, makanan dari buah-buahan. Kemudian mereka bersyukur, ya, bersyukur atas apa yang mereka nikmati ketika mereka di surga nanti, ya. Dan di sana mereka memperoleh azwaj di sini yaitu pasangan-pasangan, ya. Jadi wanita yang di dunia tidak menikah, maka mereka punya pasangan lelaki di sana. Bagi yang lelaki akan dapat bidadari wanita di sana yang jumlahnya banyak, ya. Seperti itu.